nih beli coba. Nah kalau udah breakout segini ya, segini aja nih, ini udah pertanda breakout juga gitu. Jadi hati-hati kalau udah breakout dari support kemudian kalian buy di sini ya. Oke teman-teman semuanya yang pengen trading online, jangan lupa buat trading di XM ya teman-teman. Dan selain dari hasil trading kalian sendiri, kalian juga bisa mendapatkan cuan lebih banyak lagi dari program merujuk teman di broker XM. Jadi di sini kalian itu bisa mendapatkan sampai dengan $35 setiap teman yang kalian undang. Jadi teman-teman bisa mendapatkan dolar lebih banyak lagi nih. Dana dengan mengundang satu teman aja, teman-teman itu bisa mendapatkan sampai dengan $35 seperti itu. Nah, ini merupakan program yang cukup menarik ya untuk menghasilkan pundi-pundi dolar lebih banyak lagi. Untuk informasi selengkapnya, teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Halo Sobat YouTube semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali ya untuk Sobat YouTube semuanya di channel prayoga.id, bareng dengan saya Prayoga pastinya teman-teman. Nah apa kabar teman-teman semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat ya, dan juga mudah-mudahan dilancarkan pokoknya untuk rezeki dari teman-teman semuanya, amin. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya pengen sharing lagi ya kepada teman-teman semuanya mengenai teknik trading forex ya. Setelah kemarin kita bahas mengenai apa itu namanya candlestick dan chart pattern, saya berikan yang basic-basic aja ya, yang umum dan yang paling kuat. Sekarang kita akan mengenal yang namanya teknik breakout trading ya. Jadi trading kala breakout. Nah, kita akan bahas pada kesempatan kali ini untuk teman-teman semuanya. Nah, kalian bisa cek di blognya prayoga.id. Di sini saya juga sharing-sharing langsung ya. Catatan-catatan seperti itulah. Apa sih itu breakout ya? Breakout adalah sebuah kondisi di mana market bergerak kuat menembus level support atau resisten tertentu. Jadi ada orang-orang yang trading tuh tipenya tuh trader breakout gitu. Jadi dia itu masuk ke market kalau breakout doang. Ada loh orang-orang yang seperti itu. Nah, makanya saya bahas pada kesempatan kali ini, barangkali kalian juga pengen seperti itu atau mungkin ya pengen tahu lah apa itu breakout ya, karena kan ini materi belajar trading forex dari nol gitu. Nah, breakout itu sekali lagi ya sebuah kondisi di mana market bergerak menembus level support atau resisten tertentu. Nah, ini adalah contohnya teman-teman ya. Di sini ada apa ini namanya? Ada resisten yang sebelumnya, kemudian ini ditembus gitu. Kemudian di resisten itu menjadi support. Itu namanya breakout teman-teman. Ya. Oke, kemudian bisa juga menembus level support gitu. Kalau tadi itu kan menembus level resisten. Nah, ini menembus level support. Di sini menjadi resisten. Ini juga namanya breakout ya. Kemudian nanti juga saya akan jelaskan fake breakout ya, fake breakout. Artinya apa ya fake breakout tuh? Intinya ya inilah apa itu namanya breakout yang palsu gitu ya. Dia ada breakout yang asli, ada breakout yang palsu, dan bagaimana cara mengatasinya ya akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, ini kita hapusin dulu biar agak bersih teman-teman. Udah ya. Breakout adalah sebuah kondisi di mana harga itu mampu menembus level support atau level resisten tertentu. Oke. Contoh ya teman-teman, ini saya udah dapat contoh nih. Di market itu enggak ini ya, enggak plek kayak teori ya teman-teman. Jadi memang harus agak jeli. Di sini kan ada support ya. Ya, di sini ketembus. Ya, ini salah satu nama salah satu ya, yang disebut dengan breakout gitu. Nah, kemudian dia mencoba naik lagi nih. Coba di sini ya, sorry. Nah, mencoba naik lagi dan dia terbentur sama support yang di sini menjadi resisten. Ini juga sebenarnya disebut dengan breakout teman-teman. Ya, mampu break beberapa support yang ada di sini gitu.
mampu menembus lah. Ini di sini ketembus ya support yang ini. Yang ini nembus support yang ini. Sorry ya. Ini namanya breakout ya. Banyak orang yang trading nunggu waktu ini nih, dia ambil sell kayak gitu. Nah, pas ambil sell di sini kok ternyata kok naik lagi ya, tunggu, kalian lihat dulu di sini support dan resisten yang sebelumnya. Seperti itu ya caranya ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada nih, ini juga breakout lagi nih judulnya. Memang enggak segampang ini ya, ini kan cuma teori. Ini juga gambar saya sih, cuman saya lupa di pair apa kemarin. Nah, ini contoh trading breakout lagi ya. Ini breakout ya, dia turun ya, tembus ya ini. Aduh, balik lagi. Dia tembus dari atas, nembus resisten nih. Nah, di sini ini sebenarnya kalau tembus support ini peluang bagus loh untuk entry loh teman-teman. Kalau tembus support sebelumnya itu loh. Nah, ini kan tembus ya bawah, kemudian dia mencoba naik tapi nggak mampu, dia nembus garis yang support tadi, dia mencoba turun. Teorinya sama seperti yang ini tadi ya teman-teman ya. Titik supportnya di sini, breakoutnya tembus turun, dia mencoba naik tapi nggak mampu. Nah, inti pedoman pentingnya ya, kalau turun dia mampu menembus support ya, itu bisa menjadi lanjut turun lagi. Nah, kalau naik dia mampu menembus resisten, dia mampu untuk lebih naik lagi seperti itu. Tapi ya bisa juga yang namanya fake breakout ya teman-teman, atau breakout yang gagal seperti ini contohnya. Nah, ini meskipun sudah menembus resisten gitu, ini kan resisten, meskipun sudah menembus resisten, itu kan biasanya orang langsung pada masuk gitu kan, wah beli gitu, ternyata turun lagi. Ini namanya fake breakout ya, ataupun fake breakout ya, saya bacanya fake. Nah, ini breakout yang palsu. Jadi breakout itu enggak selamanya valid gitu. Jadi meskipun teman-teman berani entry, tapi juga tentukan resiko kalian ya. Misalkan seperti ini ya, turun ya, pas nyampe sini gitu, wah supportnya ketembus nih, berarti lanjut turun, kalian entry lah, sell di sini ya, ternyata malah naik tinggi ya kan. Sakit banget ya. Ini namanya fake breakout. Untuk menghindari fake breakout seperti ini, tips yang pertama, kalian tunggu dulu ya. Kalau breakout pas breakout banget, langsung tembus kan ini, langsung jebol kan ini supportnya. Dia turun, wah breakout nih, supportnya ketembus nih, wah waktunya sell di sini. Taunya naik ke sini. Makanya tunggu dulu gitu. Candle setelah itu tuh gimana kondisinya. Fake breakout ini biasanya terbentuk lebih cepat kok teman-teman. Jadi kalau kalian entry tahu-tahu balik, itu segera ditutup aja ya pas breakout seperti ini. Ini udah ciri-ciri fake breakout tuh biasanya cepet sih baliknya. Oke, seperti itu ya informasi kali ini mengenai breakout ya teman-teman. Jadi menembus level support ataupun level resisten tertentu. Kita coba market yang lebih bersih ya. Ini ada GBP USD. Nah, ini juga nembus support sih di sini sih. Kalau nembus kayak gini sih ada kemungkinan untuk trennya lanjut ya teman-teman. Garis. Oke. Nah, di sini nih. Nah, ini kan bentuk support ya di sini. Support naik. Nah, supportnya ini sempat nih di sini tuh ada orang-orang yang mencoba beli ya ini sebenarnya. Makanya karena pedoman orang-orang tersebut mungkin wah beli di situ yang support yang selanjutnya beli. Kalian juga mungkin bakalan nyobain beli mungkin suatu saat ya, ketika ada support seperti ini ya. Ketika ada support seperti ini, di masa depan turun ke support lagi, wah ini udah di support nih, beli coba. Nah, kalau udah breakout segini ya, segini aja nih, ini udah pertanda breakout juga gitu.
Jadi hati-hati kalau udah breakout dari support kemudian kalian buy di sini ya. Kalau saya itu mending cut loss dulu. Kecuali saya lihat di bawah sini ya, di bawah sini ternyata ada support lagi, saya tunggu. Kalau dekat, kalau jauh itu saya cut loss. Ini kan jauh. Biasanya kalau jauh seperti ini ya minusnya lumayan kalau di hold teman-teman. Ini kan sampai bawah sini. Itu. Ini namanya breakout ya, menembus titik support dan resisten tertentu. Pertandanya apa? Kalau mampu menembus support itu ada kemungkinan untuk turun lagi. Kalau mampu menembus resisten kemungkinan ada naik lagi. Ini trennya kebetulan tren turun sih, jadi yang ketembus ya banyakkan supportnya sih. Kalau menembus resisten contohnya ini ya ada sih, ini ada dua resisten ini ya, cuman di sini breakoutnya nggak kenceng sih, tren naik sih, bullish trend sih ini, bukan breakout ya. Breakout itu sebuah tren kuat ya, langsung menerobos support dan resisten. Nah, selain breakout apa namanya? Namanya ada retrace. Kalau retrace itu sementara, kalau reversal itu jangka panjang. Retrace dan reversal itu sama-sama pembalikan teman-teman. Jadi kalau yang tadi kan kita bicara mengenai breakout ya, ya biarinlah resistennya agak miring dikit. Nah, kalau tadi kan bicara mengenai breakout ya, jadi kita naik gitu ya, tembus ya kan, tembus ke atasnya. Nah, ada yang namanya retrace dan apa itu namanya, retrace dan reversal. Oke ya, pahami apa itu reversal ya. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan support dan resisten tapi nggak mampu ketembus ya, ya itu teman-teman siap aja melakukan pembalikan ya. Contoh seperti ini tadi ya. Kalau ini breakout ke atas seperti ini ya. Kalau ini ke sini, kemudian apakah langsung entry di sini? Kalau saya enggak, tunggu dulu ya, takutnya nanti begini ya, nyangkut ya kalau buy di situ mah. Nah, kalau turun begini kemudian dikonfirmasi lagi begini nih, biasanya ada mantul-mantul di sini ya, segini. Nah, ini saya coba tes buy karena kemungkinan akan ada kenaikan naik ya, karena resisten sebelumnya itu sudah menjadi support di sini. Nah, itu namanya breakout. Nah, bagaimana kalau titik support dan resisten itu ternyata tidak ketembus? Ini namanya retrace ya teman-teman. Gimana cara bersihnya? Retrace ya, ini kan naik ya segini, tapi ternyata di resisten itu dia turun gitu. Nah, di sini ini sebenarnya udah peluang buat entry sell. Bang, apakah kalau sudah retrace, kalau sudah reversalnya udah mulai dikit ya, pembalikannya udah mulai dikit itu pasti balik tuh? Ya enggak juga. Makanya tadi saya katakan ya teman-teman, silahkan untuk gunakan money management yang bagus gitu. Kemudian perhatikan titik-titik support dan resisten yang selanjutnya gitu. Kalau dia udah turun sampai sini ya perhatikan lagi tuh, kalian sudah entry misalkan sell di sini ya. Misalkan di sini kalian sell gitu. Nah, misalkan kalian ambil sell di sini ya kan, udah turun ya. Kalian perhatikan di bawahnya tuh ada penghalang apa, ada support resisten apa gitu. Oke, sekian dulu ya informasi dari saya pada kesempatan kali ini mengenai apa itu namanya, breakout dan juga retrace atau reversal. Bedanya apa sih retrace sama reversal? Gini, orang itu hampir sama katanya, padahal itu beda. Retrace itu adalah pembalikan sementara. Kadang-kadang itu bisa cuma koreksian doang, misalkan naik tinggi, ada pembalikan turun sedikit, naik lagi. Nah, turunnya sedikit itu disebut retrace ya. Tapi kalau naik tinggi terus turun terus, nah itu disebut reversal. Seperti itu ya, biar teman-teman juga yang pemula sih khususnya. Kalau yang pintar mah pasti udah tahu ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Intinya break, kalau break gimana, kalau tidak ngebreak gimana, itu tadi ya.
pembahasan pada kesempatan kali ini. Intinya belajar untuk mengetahui breakout ya, dan juga reversal ataupun retrace, gitu aja. Nah ini ya contohnya, kalau ngebreak titik support itu berarti lanjut turun. Kalau ngebreak ya misalkan di sini nih, kalau ngebreak titik resistance ini ya berarti ada kemungkinan untuk lanjut naik ya, tapi tetap gunakan money management yang bagus gitu. Misalkan di sini trennya naik ya, break ke sini. Nah, ini berarti ada kemungkinan untuk lanjut naik begini. Biasanya sih seperti itu ya teman-teman. Cuman apakah pasti ya, nggak ada yang pasti gitu. Nah, ini adalah contoh break support ya, ini contoh break resisten. Dan kalau balik di sini, kalau misalkan balik ke bawah di sini ya, maka misalkan turun di sini pas resisten, ini berarti bakalan ada kemungkinan untuk balik ke bawah. Oke, itu ya teman-teman untuk masalah breakout. Teman-teman mudah-mudahan ada yang paham lah gitu ya. Saya nyoba nyampain juga sebisa saya ya. Kalian jangan lupa untuk kunjungi Prayoga tadi. Di sini ada banyak materi yang nanti saya sampaikan teman-teman semuanya. Silahkan aja dicek di Google. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjut lagi ya untuk ke video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.